Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nikari Hilarini, absen 21 kelas 12 IPS 2. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal usaha bubur sumsum khas Bali. Yang pertama ada daftar isinya, itu ada bisnis overview, ada analisis usaha, ada analisis pasar, dan perhitungan keuangan. Di sini ada latar belakang, visi, misi, dan tujuan, struktur organisasi, untuk perusahaan. Di analisis usaha itu ada marketing, yaitu produk, price, promotion, people, physical, political power. Dan ada manajemen produksi itu adanya kegiatan produksi, penggunaan bahan baku, aset peralatan yang dibutuhkan, perlengkapan lain, biaya operasional, dan proses pembuatan. Di analisis pasar itu ada SWOT, dan yang terakhir perhitungan keuangan itu ada break-even analisis, balance sheet, estimasi pengeluaran, penetapan harga jual, dan estimasi laba. Di sini ada Samuel Amos itu. Beliau adalah William Rosenberg, seorang pengusaha dan jurnalis. Beliau berkata bahwa a leader must possess credibility, imagination, intuition, vision, foresight, a sense of meaning, a passion for excellence, and be willing to share. Akhirnya, biar aku naruh sendiri. Itu fokus. Jadi di sini ada Samuel Amos. Beliau mengatakan William Rosenberg. Beliau mengatakan bahwa a leader must possess credibility, imagination, intuition, vision, foresight, a sense of meaning, a passion for excellence, and be willing to share. Jadi beliau mengatakan bahwa seorang pengusaha itu harus memiliki imajinasi yang tinggi, karena dari imajinasi itu suatu ide-ide itu akan keluar dan akan membentuk suatu usaha yang besar. Jadi our company. Jadi perusahaan saya itu bernama Fleuris. Jadi Fleuris itu berasal dari bahasa Belanda yang diartikan sebagai bunga yang berwarna-warni. Jadi dari produk saya itu warna dari bubur sumsum saya itu berwarna hijau, daun pandan, dan berisikan variasi topping seperti pisang. Bab pertama, pembahasan bisnis overview. Di sini ada problem dan di sini ada latar belakang. Dapat dua, yaitu problem dan solution. Jadi problemnya itu adalah warnanya yang kurang menarik, karena biasanya bubur sumsum itu warnanya hanya putih saja dan tidak terdapat topping, hanya terdapat gula merah. Jadi solusinya itu saya membuat produk yang memiliki variasi warna, yaitu warna hijau dengan topping yang bervariasi seperti berisi pisang, tidak menggunakan pengawet. Perkenalkan diri, nama saya Nikari Hilarini, nomor absen 21, kelas 12 IPS 2. Email hilarini262@gmail.com. Our team. Jadi tim perusahaan saya ini ada Mici Ayu Putri Maiswari, absen 5 dari kelas 12 IPS 2. Jabatan beliau ada direktur, kepala bagian produksi, dan akunting. Visi misi tujuan dari perusahaan sumsum saya, yang pertama ada visinya, dalam menjalankan suatu usaha ini, yaitu kedepannya kami ingin agar perusahaan kami dipandang baik oleh masyarakat milenial, serta kedepannya kami ingin perusahaan kami lebih maju dan sukses, mewujudkan PT Fleuris menjadi layanan usaha jajanan tradisional yang terkenal di Indonesia. Visinya itu mengutamakan kualitas dalam hal apapun yang dilakukan dan disajikan. Yang kedua, mengembangkan inovasi baik dalam produk maupun pelayanan. Yang ketiga, menumbuhkan keterampilan dan pengetahuan karyawan mencapai performa operasional yang maksimal. Yang ketiga, tujuan saya dalam menjalankan suatu usaha ini yaitu memperkenalkan kembali jajanan tradisional khas Indonesia ke masyarakat milenial.
Bab 2 ada analisis usaha. Jadi analisis usaha itu dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada marketing mix. Di marketing mix itu dapat dibagi menjadi 9 P, yaitu produk, price, place, promotion, people opinion, process, physical evidence, productivity and quality, dan yang terakhir adalah political power. Yang bagian kedua ada manajemen produk, terdapat kegiatan produksi, penggunaan bahan baku, daftar peralatan yang dibutuhkan, daftar peralatan lain, biaya operasional, dan proses pembuatan. Yang pertama ada marketing mix. Jadi peralatan yang digunakan dalam membuat produk yaitu peralatan higienis. Peralatan higienis itu adalah peralatan yang terhindar dari debu itu sebelum digunakan. Kita harus mencuci peralatan tersebut. Yang kedua ada bahan yang digunakan dalam membuat produk ini yaitu berasal dari bahan organik. Alat dan pegawai ini dalam bubur tumis ini saya menggunakan pewarna dari daun pandan. Menyiapkan alat dan bahan-bahan. Alat dan bahan-bahan itu seperti kompor, gas, panci, dan mangkok. Jadi bahan-bahan itu ada daun pandan, garam, gula merah, air. Langkah-langkah itu pertama memasukkan tepung beras, lalu campurkan dengan santan kara, lalu diaduk-aduk. Setelah diaduk, lalu dicampurkan dengan warna makanan. Setelah itu diaduk kembali sampai meletup dan tidak ada gumpalan. Setelah tidak ada gumpalan, lalu dimasukkan ke mangkok. Setelah itu proses pembuatan gula merah tersebut dipanaskan dan ditambahkan air lalu diaduk kembali. Pengemasannya itu kita mengemas produk saya ini menggunakan mangkok atau cup. Distribusinya ini saya akan menjual produk saya di pasar. Yang pertama ada produk menarik perhatian. Jadi dalam produk saya membuat inovasi baru dari makanan tersebut dengan menambahkan varian warna, itu warna hijau, dan menambahkan toppingnya seperti pisang agar konsumen itu tertarik untuk membeli produk jajanan tradisional saya. Yang kedua ada price. Jadi dari harga yang sudah disiapkan untuk produk ini, seperti ada dari varian rasa dan topping itu sudah dijumlahkan menjadi harga Rp2.580.000. Jadi tempat penjualan yang saya pilih untuk memasarkan produk saya itu adalah tempatnya di pasar. Yang keempat ada promotion. Jadi cara saya mempromosikan produk itu dengan memberikan tester kepada para konsumen agar konsumen itu lebih tertarik membeli produk saya. Memberikan promo seperti karena jika kita bisa memberikan promo ini, maka konsumen itu akan lebih senang dan tertarik untuk membeli produk yang saya jual. Yang terakhir, bubur tumsuk ini memiliki varian jadi varian rasanya itu adalah rasa permen dan tambahan toppingnya seperti pisang. Jadi di sini ada people, ada kreatif, disiplin, hard skill, dan soft skill. Yang pertama ada kreatif, itu menemukan ide dan gagasan. Jadi seorang pengusaha itu harus kreatif, dimana harus mampu menemukan ide dan gagasan. Karena dari ide dan gagasan tersebut
seorang pengusaha itu akan lebih kreatif dan lebih gampang untuk meningkatkan kreativitasnya dalam menjadi seorang pengusaha. Yang kedua ada disiplin. Tepat waktu dalam bekerja dan tidak menolak pekerjaan. Jadi seorang pengusaha itu tepat waktu dalam bekerja karena waktu itu adalah uang dan waktu itu sangat berharga. Yang ketiga ada hard skill, mampu mengolah produk dengan baik. Jadi mampu mengolah produk dengan baik. Seorang pengusaha itu akan menentukan idenya dengan baik karena jika dia mampu mengolah produk dengan baik, maka konsumen itu akan tertarik untuk membelinya. Soft skill, mampu menjalin hubungan baik dengan konsumen. Jadi seorang pengusaha ini harus mampu menjalin hubungan baik dengan konsumen agar konsumen itu, jika kita ramah dengan konsumen, maka konsumen itu akan merasa nyaman dengan kita. Kedua, yang tidak ada proses, perusahaan kami sanggup menjual bubur sum-sum ini sebanyak 20 cup. Jadi satu hari itu kami bisa memproduksi bubur sum-sum ini sebanyak 20 cup. Jadi prosesnya itu kami bersikap ramah terhadap konsumen, memberikan riset sebagai percobaan, mengenalkan pasar lewat media sosial dan pasar. Karena dari ketiga komponen ini, jika kita melakukan ketiga komponen ini, maka konsumen itu akan tertarik untuk membeli produk kita dan memperkenalkan, dan kita juga bisa memperkenalkan produk kita di media sosial seperti Instagram, Facebook maupun WhatsApp. Physical evidence, jadi ini foto pada saat bekerja atau membuat produknya. Ini foto produk saya yang sudah jadi. Di sini ada daun pandan, di sini ada pisangnya, dan ini gula merahnya, dan ini bubur sumsumnya yang berwarna hijau. Ini foto pelayanan saya saat saya melayani konsumen yang akan mencoba bubur sumsum. Di sini ada picture of-nya. Jadi yang terdapat ini adalah ikuti saya. Ini dia bahwa memiliki rasa dari bubur sumsum saya ini memiliki rasa dan tekstur yang lembut, tapi jika kita membuat produk yang terlalu banyak menggunakannya. Jadi ini merupakan respon positif dari percobaan dari seseorang yang telah mencoba produk. Political power ini tidak menggunakan bahan pengawet demi kesehatan masyarakat. Jadi saya tidak menggunakan bahan pengawet karena kesehatan konsumen itu lebih utama. Menjaga kebersihan makanan seperti kemasan itu harus tutup rapat dan terhindar dari debu. Jadi yang terakhir adalah menjaga kualitas produk. Di sini ada manajemen produksi atau kegiatan produksi. Kegiatan awal itu melakukan ide dan gagasan. Seperti sebelum saya membuat produk itu, saya menemukan ide saya bahwa saya akan membuat inovasi baru atau memodifikasi makanan tradisional. Makanan tradisional itu agar lebih menarik. Yang kedua adalah menemukan bahannya. Jadi bahan-bahan membuat produk dari konsumsi ini itu ada daun pandan, ada garam, ada air, ada tepung beras, ada santan. Proses produksinya itu, jadi proses produksi saya itu adalah pada saat proses pembuatan itu tepung beras tersebut dicampurkan dengan santan lalu diaduk. Setelah itu setelah diaduk merata, ada gumpalan dicampurkan dengan pewarna dan ditambahkan dengan daun pandan agar wanginya
masak. Setelah itu diaduk-aduk dan dituangkan ke dalam mangkok. Setelah itu membuat 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 gula merahnya itu dengan cara gula merah dicampur dengan air putih lalu diaduk-aduk. Setelah itu menambahkan toppingnya seperti pisang. Jadi perhitungan keuangan di sini produk saya nomor ini memiliki laba 10% dan harga per unit itu adalah 2.840.000. Penggunaan bahan baku, jadi di sini bahan baku ini nama bahannya beras, banyaknya 2 kg dan satunya 15.000. Jadi jumlahnya ini dikali 30.000. Santan banyaknya 1.000 ml sama satuan 3.000, jumlahnya itu 15.000. Dan banyaknya 1 lembar, harga satuan dari daun pandan ini adalah 1.000, dijumlahkan kali diproduksi dalam 1 hari itu ada 4.000. Garam banyaknya 10 sendok teh, harga satuannya itu 2.000, jumlahnya 2.000. Nangka 1,4 biji, pisang, nama bahannya pisang 15 biji, harga satuannya itu 1.000, jumlahnya 15.000. Gula merah 100 gram, harga satuan 3.000, jumlahnya 3.000. Sedangkan yang terakhir adalah liter, harga satuannya 1.000, jumlahnya 18.000. Jadi total keseluruhannya ini 112.000. Daftar perlengkapan itu, jadi alat-alat yang dibutuhkan dalam pembuatan beruntung ini adalah panci, pisau, palanan, parutan kompor, gas, supil, sendok, dan mangkok. Jadi ini banyaknya, jadi punya panci 2 buah, pisau 2 buah, palanan 1 buah, parutan 1 buah, kompor 2 buah, gas 1 buah, supil 2 buah, sendok 5 buah, dan mangkok 5 buah. Jika diproduksi biaya operasional, jadi biaya operasional itu adalah biaya gaji karyawan, biaya gas, biaya air, kendaraan. Jadi gaji karyawan itu 5.000, gasnya 5.000, harga gasnya 5.000, airnya 3.000, dan kendaraan 5.000. Jadi total dari biaya operasionalnya adalah 17.000. Proses produksi. Jadi yang pertama itu adalah pemanasan. Nah, sebelum saya akan memasak bersum-sum, saya akan menyiapkan bahan-bahannya. Bahan-bahan seperti daun pandan, hidung, beras, santan, garam, dan air. Terus membentuk bahan seperti proses membentuk atau memasaknya. Itu menentukan bahan yang dibutuhkan, seperti menyatukan bumbu itu dengan varian rasa dan varian warna serta penambahan kopi. Jadi yang terakhir itu ada finishing terkait membuat kopi. Produk itu adalah mengemas produk tersebut dengan baik. Yang ketiga ada pasar. Yang ketiga ada analisis pasar. Yang pertama itu analisis SWOT-nya, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Jadi kekuatan itu adalah bahan bakunya murah. Dalam pembuatan bubur sumsum ini sangat murah. Kelemahan ini produk terlalu terlihat sederhana karena produk tersebut makanan tradisional, maka makanan tradisional itu sangat sederhana. Dengan demikian saya akan modifikasi peluang pemasaran melalui medsos. Jadi pemasaran bisa melalui medsos dan pasar. Jadi medsos itu ada yang
bersaing karena makanan jajanan tradisional itu banyak saingannya dengan makanan yang beda. Yang keempat ada perhitungan keuangan, analisis atau yang disebut dengan break-even point. Menghitung itu ada variable cost, harga penjualan, kontribusi per unit. Belum lagi dikit. Kapan ntar kita mikir kok angkat. Ayo bawa. Buat alkoholik. Ya lagi bentar. Ayo. Ya maksudnya mau jelasin. Enggak, aku malu jadi lihat. Tapi kelas. Jadi BEP unit, di sini ada BEP unit dan BEP harga. Jadi BEP unit itu maksudnya ada biaya tetap dibagi harga per unit dikurang biaya variabel. Jadi di sini biaya tetap itu ada biaya tetap dari perusahaan saya, dari harga tetap saya ini ada 20.000. Harga per unit yaitu ada 2.838. Biaya variabel saya itu udah 1.580. Jadi 20.000 dibagi 2.838 dikurang 2.580 hasilnya ada 77. Jadi BEP unit saya itu 77. Hasilnya 77. Jadi di sini BEP harga itu rumusnya adalah biaya tetap dibagi kontribusi margin unit dibagi harga per unit. Jadi makan. Jadi. Apa? Aku banget sih. Aku. Jadi biaya tetapnya itu 20.000. Kontribusi margin per unitnya itu 298 dan harga per unitnya itu 2.838. 20.000 jika dijumlahkan maka hasilnya adalah BEP harganya itu 220. Di sini ada balance sheet, ada aset, liabilitas dan equity. Jadi di sini ada asetnya itu kendaraan yang harganya 18 juta dikurang liabilitas itu 100.000. Jadi equity-nya itu sama dengan 17.900. Estimasi pengeluaran ada biaya bahan baku itu biaya bahan bakunya itu 112.000 ditambah biaya peralatannya tidak ada, biaya operasionalnya itu 17.000. Jadi biaya bahan baku 112.000 ditambah biaya operasional 17.000, jadi totalnya 129.000. Penetapan harga jual, jadi rumus penetapan harga jual ini total pengeluaran dibagi hasil produksi tambah laba yang diinginkan. Jadi total pengeluarannya yang tadi itu sudah dijumlahkan, hasilnya adalah 129.000 dibagi hasil produksi per hari itu 50. Jadi laba yang diinginkan adalah laba yang diinginkan 10%, jadi dijumlahkan menjadi 2.538. Estimasi laba rumusnya hasil produksi dikali harga jual dikurang modal awal. Jadi hasil produksi per hari ini saya 50 per unit, harga jualnya itu adalah 2.838, modal awal yang dibutuhkan adalah 129. Jadi hasil estimasinya itu adalah 12.900. Presentasi laba, jadi modal yang saya dapat itu adalah 100.000 dibagi 12.900 dikali 100%, jadi
persentase lamanya itu 8%. Jadi ini adalah some word. Jadi yang dapat saya simpulkan itu adalah jadilah seperti matahari dengan selalu membawa kesejukan bagi sekelilingnya, yang pernah berputus asa dalam menjalankan usaha karena kegagalan adalah kesuksesan yang sebenarnya. Jadi kita tidak boleh menyerah begitu saja. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Cita, gimana nih? Gimana nih? Sini dulu. Udah sih. Dah gimana nih nyimpannya? Gimana N? Pause. Mana? Mana sih pause? Stop aja langsung.